Semua orang dalam persidangan kemudian tertawa terbahak-bahak mendengar pernyataan dari Mbak Menteri yang memang bikin ngakak, dan tentu ini sudah di luar daripada logika proses persidangan. Jaksa pun bahkan terlempar spidolnya, saking lucunya dia ketawa terpingkal-pingkal. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam persidangan Sugi Nur dan Mbak Menteri terus berlanjut. Ini adalah proses persidangan yang terjadi kemarin, yaitu di mana dia menghadirkan salah seorang ahli filsafat kadrung yang namanya Rocky Gerung. Semua orang saya kira sudah tahu siapa Rocky Gerung. Ada satu momen di dalam proses persidangan ini yang penting kita simak. Sekaligus ini menjadi hiburan di sore ini terhadap kita semua. Kenapa saya mengatakan hiburan? Karena pada prinsipnya seluruh konten-konten yang terkait dengan proses persidangan ini tidak ada satu pun sebenarnya yang memiliki makna edukasi yang baik untuk generasi kita. Belum lagi misalnya dengan banyolan-banyolan atau dengan kotololan dari para terdakwa ini, ataupun misalnya orang-orang yang mendampingi dia, ada Egy Sujana dan ada Bambang Kosinuding. Mereka semua ini adalah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Bahkan banyak orang yang menganggap bahwa orang ini adalah orang yang sengaja memainkan peran-peran di sini untuk satu hal, yakni bagaimana Pak Jokowi di mata publik itu kemudian buruk, termasuk kedatangannya Rocky Gerung. Kita tahu bagaimana Rocky Gerung sangat membenci Pak Jokowi, dan itu wajar-wajar saja. Kenapa? Karena sejak Presiden Jokowi menjadi presiden, maka hampir seluruh reputasi Pak SBY itu buruk di mata rakyat. Kenapa? Karena terbongkar semua bagaimana kelemahan-kelemahan SBY pada saat menjadi presiden dulu. Tidak ada hal yang bisa dilakukan nanti di masanya Pak Jokowi. Nah, kita tahu Rocky Gerung ini adalah salah satu pengikut daripada SBY. Coba kita lihat bagaimana videonya sebelum kita teliti lebih dalam. Jadi pertanyaannya, apakah kita bayangkan fiksinya? Apakah nanti kalau ijazah Pak Jokowi terbukti secara terang benderang palsu setelah ada uji forensik kertas, apakah tidak sampai kemungkinan para jaksa ini bunuh diri massal? Iya, karena ketololan yang luar biasa seperti yang digambarkan oleh Einstein tentang dirinya sendiri itu. Kan selalu ada yang saya nggak tahu apa yang terjadi dengan mereka. Mungkin juga disuruh naik pangkat kan apa namanya, anything goes itu. Kalau bahasa lagunya kue sera-sera, the future is not ours to see. Tetapi hukum pasti punya prediksi itu, dan prediksi hukum selalu berhubungan dengan keadaan politik. Ini tentu kita serahkan pada Pak Hakim, apakah betul bahwa kalau legalisme itu dipakai hari ini, apakah legalisme yang sama dengan asumsi yang sama berlaku juga ketika rezimnya berubah? Kan itu question marknya di situ kan. Tapi oke, saya menganggap bahwa saya hadir di sini untuk memberi jalan pikiran radikal atau sebetulnya jalan pikiran alternatif tentang kasus-kasus semacam ini. Kan ini akan masih banyak kasus ginian tuh. Jadi kalau diurut, ya mungkin bukan cuma bunuh diri massal, bunuh diri seluruh infrastruktur kejaksaan, kan kasusnya banyak kan. Kan bukan cuma ini. Tapi ini pelajaran bahwa di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, semua isu yang tadinya disembunyikan lama-lama muncul popping up sebagai problem. Jadi yang diputuskan sekarang akan jadi problem di 2 minggu ke depan kalau pemilu batal. Kedua, soal buku lagi yang Pak Rocky uraikan panjang lebar di ILC, yaitu bukunya Amartya Sen, di mana lahir teori ekonomi yang sangat bagus, mendapat hadiah Nobel kalau nggak salah, dipicu oleh kejadian yang sederhana ketika seorang bapak mati terbunuh ketika dia membelikan susu buat anaknya, memberikan susu di tengah-tengah rakyat itu, di tengah-tengah huru hara itu. Ya, menjadi persoalan ketika hal yang sama saya alami dalam kasus. Bayangkan, saya gambarkan, saya pulang dari penjara, istri saya dalam keadaan hamil. Betapa dalamnya goresan yang saya alami. Ya. Saya berusaha untuk membela diri saya, ya saya tanggung jawab presiden dong. Karena dia presiden saya, bagaimana dia tidak melindungi keamanan saya sebagai napi? Kan boleh itu.
Ini saya hamil dan sekarang keadaan gila dan kemarin dicek oleh seorang saksi fakta. Ya, yang nanti akan saya sampaikan sebagai saksi fakta saya. Pertanyaan saya, mungkinkah orang yang mengalami goresan seperti saya ini berbohong seperti Amartya Sen? Tidak mungkin bohong. Setidaknya ada 3 hal yang menarik. Tentu yang pertama adalah bagaimana ketika Rocky Gerung memberikan pernyataan bahwa hukum itu sangat dipengaruhi bagaimana situasi politik yang ada. Jadi dalam konteks ini Rocky Gerung mau mengatakan bahwa proses hukum yang terjadi hasilnya itu sangat ditentukan oleh posisi politik kali ini. Oleh karena itu dia mencoba menggiring lagi bahwa hukum bisa saja baik, itu tergantung siapa yang memimpin secara politik. Jadi pasti arahnya ujung-ujungnya ke Jokowi. Ini kalau kita simak dengan baik. Yang kedua, ketika Bang Bantri mengatakan yang membuat si jaksa itu kemudian tertawa terpingkal-pingkal, bahwa ketika misalnya ijazahnya Pak Jokowi diuji secara forensik, apakah itu bisa membuktikan bahwa ijazah itu palsu atau tidak? Dan kalau katanya itu terjadi, betul-betul palsu berdasarkan hasil uji forensik, maka bisa-bisa jaksa penuntut umum itu kemudian mati secara massal. Akhirnya kemudian pernyataan ini membuat para jaksa, hakim, termasuk Rocky Gerung juga tertawa terpingkal-pingkal. Saya punya keyakinan bahwa Rocky Gerung juga dalam hatinya ini hanya karena kepentingannya untuk bagaimana supaya Jokowi ini terdegradasi di mata rakyat, dia menghadiri ini. Dia menghadiri ini untuk memberikan sudut pandang yang berbeda terkait soal proses hukum yang dilalui, bahwa seluruhnya prosesnya ini diintervensi nanti hasilnya itu yang dia giring ke, dia berupaya menggiring ke sana. Nah, kemudian poin ketiga saya kira adalah bahwa bukan saja bunuh diri, bukan saja jaksa penuntut umum yang bunuh diri secara massal, tetapi seluruh kejaksaan akan bunuh diri katanya. Kenapa? Karena ada banyak kasus serupa, ada banyak masalah-masalah yang hampir sama prosesnya dengan ini, yang tersebar mungkin di seluruh Indonesia. Nah, inilah sebenarnya sebuah giringan opini ke publik seolah-olah memberikan stigma betapa buruknya proses penegakan hukum kita di Indonesia, betapa negara ikut intervensi ke dalam proses hukum yang ada. Padahal kita tahu bahwa lembaga yudikatif itu adalah lembaga yang berdiri sendiri, independen, yang menerjemahkan dirinya sendiri. Bahkan kita ingat bagaimana kemudian putusan Pengadilan Negeri Jakarta yang kemarin melakukan proses penundaan pemilu yang membuat Menko Polhukam itu geram terhadap mereka. Artinya apa? Pihak pengadilan itu, kejaksaan itu di dalam memberikan tuntutan, pengadilan di dalam memberikan keputusan itu betul-betul independen. Jadi sangat jauh dari apa yang disangkakan oleh Rocky Gerung, bahwa itu tergantung daripada proyeksi politiknya. Nah, proyeksi politik yang dimaksud itu tentu dia sandarkan lagi ke pemerintah, bahwa pemerintah yang punya otoritas politik di negeri ini, maka itu sangat terkait dengan apa yang diinginkan terhadap sebuah hasil keputusan hukum. Nah, lalu kembali terakhir yang disampaikan Rocky Gerung itu, ya saya kira penting juga saya up di sini adalah katanya di akhir masa jabatan Pak Jokowi semua hal yang disembunyikan terpublik, semua kelemahan-kelemahan terpublik. Nah, ini juga saya kira adalah kibulan yang luar biasa yang disampaikan Rocky Gerung di sini. Jadi sesungguhnya dalam proses ini Rocky Gerung tidak dalam posisi memberikan kesaksian sebagai seorang ahli, tetapi lebih pada menggiring opini bagaimana rakyat Indonesia ini mengatakan di dalam kepalanya bahwa Pak Jokowi di akhir masa jabatannya semua keburukan-keburukannya terbongkar dengan adanya kasus yang ada hari ini. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan ke sahabat-sahabat, kasus ini sesungguhnya adalah bukan kasus soal ijazah palsu Pak Jokowi, tapi ini kasus penodaan agama. Penodaan agama yang dilakukan oleh Bang Bantri dan Sugi Nur. Atas apa? Atas mubahalah yang dia lakukan untuk menutupi kebohongannya terkait soal tuduhannya. Jadi tuduhannya terhadap Pak Jokowi. Jadi saya kira lihat di
apapun saya kira yang menjadi proses dalam setiap persidangan yang selalu berbicara di seputaran ijazah palsu itu by design. Termasuk saya kira pasca persidangan pasti rombongan pengacara kadrun ini akan membuat lagi press konferensi terkait soal itu, dan pasti penekanannya juga soal ijazah palsu. Oleh karena itu keberadaan Rocky Gerung saya kira di dalam proses persidangan ini itu tidak memberikan makna sama sekali sebagai bentuk edukasi buat rakyat. Ini hanya penyesatan informasi terhadap rakyat terkait soal posisi hukum kita, terkait soal posisi negara kita. Rocky Gerung mencoba mendegradasi itu semua. Laul muafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KRI harga mati Nusantara milik